Yesus, damai sejahtera Allah menyertai Anda sekalian. Kita ada di bulan Agustus, dan itu berarti kita mau merayakan hari kemerdekaan negara kita, Negara Kesatuan Republik Indonesia yang ke-75. Tentu kita berharap sekali merdeka, tetap merdeka. Tapi kita juga harus tahu bahwa memang tak mungkin di dalam kemerdekaan kita bertindak sesuka hati kita. Sekarang juga misalnya, kita tidak bisa meninggalkan protokol kesehatan misalnya. Ada seorang saudara yang melakukan video call dengan saya dan mengatakan, "Pak, minta maaf belum bisa balik ke Jakarta." Ya, saya bilang bagus, karena di sana mungkin lebih tenang, di sini nggak aman. Dan akhirnya dia mengatakan, "Doain ya Pak supaya saya bisa balik ke Jakarta." Baik. Dan saudara, apa firman Tuhan tentang merdeka atau kemerdekaan? Rasul Paulus di dalam surat kepada jemaat di Galatia pasal 5 ayat 1 mengatakan, supaya kita sungguh-sungguh merdeka. Kristus telah memerdekakan kita. Jadi jelas, kalau kita mau komplit kemerdekaannya, bukan saja dari penjajahan, tetapi juga dari berbagai hal, termasuk penjajahan iblis, dosa, dan maut, maka hanya Kristus yang bisa melakukannya buat kita. Dan oleh karena itulah Rasul Paulus mengatakan, karena itu berdirilah teguh dan jangan mau dikenakan perhambaan. Berdiri teguh, jangan goyah, dan tidak lagi mau kembali ke dalam perbudakan. Satu ayat lagi yang menyusul yaitu ayat 13, saudara-saudara, dari Galatia 5 juga. Saudara-saudara, memang kamu telah dipanggil untuk merdeka. Tetapi janganlah kamu mempergunakan kemerdekaan itu sebagai kesempatan untuk kehidupan dalam dosa, melainkan layanilah seorang akan yang lain oleh kasih. Kita ingat umat Israel berseru-seru kepada Tuhan ketika mereka mengalami tekanan yang luar biasa di bawah pemerintahan Mesir pada waktu itu. 430 tahun. Dan Tuhan membebaskan mereka, membawa mereka keluar dari rumah perbudakan. Tapi bukan berarti bahwa mereka bisa sesukanya. Oleh karena mereka harus ikut perintah Tuhan dan mengalami perjalanan yang panjang. Dan itu berarti juga mengalami perlindungan Tuhan, pemeliharaan Tuhan. Tapi jangan lupa, juga harus ada kepatuhan pada hukum-hukum Tuhan. Inilah yang mau diingatkan, agar mereka jangan hanya mengeluh, marah, kecewa. Dan kadang-kadang bukan saja Musa yang menjadi sumber tempat pelampiasan kemarahan, tapi juga kepada Tuhan sendiri. Nah, inilah satu gambaran di dalam perjanjian lama. Dalam perjanjian baru, Tuhan Yesus sendiri seperti Musa memimpin umat keluar dari Mesir, dan Yesus juga mengajak kita keluar dari kegelapan dan masuk ke dalam terang yang ajaib itu. Nah, masalahnya adalah apakah kita berpegang teguh pada firman Tuhan, pada hukum yang Tuhan telah tetapkan bagi kita. Dan itu hukum yang paling gampang diingat adalah
ringkasan ataupun juga kesimpulan dari 10 perintah Tuhan, yaitu hukum kasih. Mengasihi Tuhan Allah dan mengasihi sesama manusia seperti kepada diri sendiri. Dan itulah yang memang mau dikatakan agar supaya terjadi sebuah pembuktian bahwa kita memang sudah dimerdekakan oleh Tuhan dan kita mau hidup dalam damai sejahteranya, melakukan upaya tolong menolong, kasih mengasihi, layan melayani sesuai dengan ajakan yang tadi Rasul Paulus berikan dalam surat kepada jemaat Galatia. Dan saudara, kepatuhan memang memerlukan bukti. Sebenarnya bulan Agustus seperti ini saya mulai mengatakan bersyukur kepada Tuhan karena memasuki usia 49 tahun melayani. Ya, buat saudara-saudara yang masih ingat, 8 Agustus 1971 saya diteguhkan sebagai tua-tua khusus pada waktu itu. Penatua, calon pendeta sekarang ini. 49 tahun. Kalau merdeka itu berarti bukan bebas sebebas-bebasnya. Merdeka itu berarti mengikat diri pada perintah dan keinginan Tuhan dalam hidup kita. Merdeka berarti berpegang teguh kepada Allah dan mengikatkan diri pada anugerah Allah itu dalam bukti yang nyata. Saudara-saudara, kita bersyukur karena kita memang akan menghamba kepada Kristus. Dan itulah yang saya lakukan. Tapi menghamba kepada Kristus bukan berarti diperbudak lagi. Tidak. Justru kita diajak dengan menghamba kepada Kristus itu. Kita boleh berbagi, kita boleh tolong-menolong, kita boleh saling mengasihi dengan topang-menopang. Bagaimana di dalam merdeka itu kita merasakan perjalanan yang nyaman dan aman. Kita boleh berada dan harus menyatakan hidup di dalam kasih. Ada sesama yang perlu. Jangan cuma kita saja yang merasa aduh berat benar kehidupan sekarang ini. Ya, orang lain juga begitu. Dan kita tahu Tuhan mengerti. Tuhan tidak tinggal diam. Tuhan tetap memelihara dan menjaga. Tapi bagi kita jangan terus kita juga diam. Kita malah harus berbagi. Hidup di dalam persekutuan. Nah, kalau seandainya Anda dimungkinkan lagi beribadah onsite di dalam gedung gereja, tentu ada juga protokol yang harus dijalani. Patuhi. Seperti kita hidup di negara yang merdeka, ada Undang-Undang Dasar 1945, ada Pancasila sebagai dasar negara, dan tentu bagaimana pemimpin-pemimpin yang sudah dipilih oleh rakyat, yang tentunya juga merupakan hamba-hamba Tuhan. Kita dengar apa yang memang merupakan hasil pembicaraan mereka, tukar pikiran mereka, dan keputusan yang diambil. Dan biarlah kiranya kita tetap menunjukkan syukur, terima kasih kita untuk kemerdekaan, baik untuk negara kita yang masih berjalan sudah 75 tahun, dan kita harap terus, tapi juga kemerdekaan di dalam dan dari Tuhan Yesus Kristus. Dan dengan demikian kita boleh berjalan dengan
tetap teguh, kokoh, tidak goyah, tetapi justru senantiasa mengandalkan Kristus. Mari kita berdoa, saudara-saudara. Terima kasih ya Tuhan, karena kami boleh mengalami kemerdekaan ganda. Kemerdekaan dari penjajah, tapi juga kemerdekaan yang dari Kristus Tuhan dan Juru Selamat kami. Kami bersyukur karena Tuhan mengingatkan kami untuk tidak hidup sesuka hati, apalagi mengikuti kemauan dosa. Justru inilah kesempatan bagi kami untuk menyatakan hidup mengikuti kehendak Tuhan. Tolonglah kami ya Tuhan, supaya menjalaninya dengan baik, dengan penuh keceriaan, walaupun penuh dengan kesulitan, penuh dengan tantangan. Kami tidak akan undur atau goyah, karena Tuhan menopang dan menguatkan kami. Terima kasih Tuhan, pimpinlah kami terus, supaya kami belajar hidup di dalam persekutuan dengan Tuhan dan sesama, khususnya jemaat Tuhan. Terima kasih ya Tuhan, kami boleh berdoa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Saudara-saudara, sekian perjumpaan kita. Tuhan beserta saudara selalu.